sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kita kemukakan kali ini mengambil topik Anies Baswedan kutu loncat dan gagal nyapres. Saudara, sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kami mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan bagi Anda yang baru menonton, dimohon menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat memberitahu setiap video yang kami tayangkan. Saudara sekalian, pada video sebelumnya telah dibahas bahwa Anies Baswedan memiliki syahwat kekuasaan menjadi presiden sangat tinggi. Terlihat dari kegagalannya sebagai Menteri Kebudayaan dan Pendidikan dan Gubernur DKI. Pada video kali ini kita akan membahas Anies Baswedan seorang kutu loncat dan gagal nyapres. Ada beberapa kondisi yang melatar belakangi bahwa Anies Baswedan akan gagal nyapres. Satu, Anies Baswedan yang dikenal sebagai orang yang mempraktekkan politik identitas dalam merebut kekuasaan politik, ternyata hanya pandai berkata-kata, tetapi tidak cakap dalam menyusun program dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Yang kedua, dalam perjalanan politiknya untuk merebut kekuasaan politik, Anies Baswedan pernah bergabung dengan Susilo Bambang Yudhoyono melalui konvensi calon presiden Partai Demokrat. Setelah gagal, Anies Baswedan ikut dalam tim pemenangan Presiden Joko Widodo dan menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan selama hampir 2 tahun. Kemudian dipecat karena tidak cakap dalam bekerja. Setelah berpisah dengan Jokowi, Anies Baswedan mendekati Prabowo Subianto untuk niatan agar diajukan sebagai calon gubernur dari Partai Gerindra. Dia memenangkan pemilihan gubernur DKI pada tahun 2017 sampai 2022. Dalam berbagai kesempatan, Anies Baswedan berjanji tidak akan mengkhianati Prabowo Subianto. Dengan tetap setia akan mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi presiden pada tahun 2024.
Tapi fakta berbicara lain. Ternyata Anies Baswedan justru meninggalkan Prabowo Subianto dan bergabung dengan Partai Nasdem dengan Ketua Umum Surya Paloh dan bersedia dicalonkan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk Pilpres tahun 2024. Anies Baswedan melakukan politik kutu loncat atau menghalalkan segala macam cara untuk memenuhi syahwat kekuasaannya. Secara politik, Anies Baswedan telah meninggalkan luka-luka politik pada SBY, Partai Demokrat, pada Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Luka-luka politik ini akan menjadi ganjalan terhadap Anies Baswedan untuk nyapres. Ketiga, untuk bisa menjadi capres, Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem memerlukan koalisi dengan partai lain untuk memenuhi parlemen threshold sebesar 20%. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang digadang-gadang akan memberikan dukungan hingga saat ini belum memberikan pernyataan dukungan. Ini juga satu faktor penting yang menyebabkan Anies Baswedan gagal nyapres. 4. Setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai baca pres tahun 2024, secara faktual berimplikasi terhadap terbelahnya Partai Nasdem. Dengan mundurnya beberapa pengurus Partai Nasdem, baik pengurus pusat maupun pengurus daerah. Kemudian bermunculan pernyataan-pernyataan keras dari berbagai daerah tentang penolakan terhadap Partai Nasdem dan Anies Baswedan, terutama dari Indonesia bagian timur. Fakta ini akan membuat Partai Nasdem memikirkan ulang untuk meneruskan Anies Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Yang kelima, sejak penetapan Anies Baswedan sebagai baca pres, elektoral Partai Nasdem mengalami penurunan sangat drastis. Setidaknya menurut beberapa survei nasional, harapan Partai Nasdem bahwa Anies Baswedan dapat memberikan efek elektoral untuk meningkatkan suara Nasdem tidak menjadi kenyataan. Hal ini akan menyebabkan Partai Nasdem berpikir ulang untuk meneruskan apakah Anies Baswedan tepat sebagai baca pres tahun 2024. 6. Sebagaimana diketahui, biaya yang dibutuhkan untuk pencapresan dan kampanye pemenangan Pilpres sangat besar. Walaupun besarannya tidak diketahui secara pasti, tetapi setidak-tidaknya menurut sumber-sumber data menghabiskan 80-100 triliun. Karena itu menjadi satu keniscayaan
harus didukung oleh beberapa oligarki pemilik uang yang besar. Dalam kenyataannya, hingga saat ini Partai Nasdem dan Anies Baswedan hanya didukung oleh bohir-bohir ukuran kecil dan belum didukung oleh bohir-bohir besar. Kenyataan ini membuat Partai Nasdem akan berpikir ulang, apakah meneruskan Anies Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. Ketujuh, langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut partai-partai lain telah menyalahi etika dan fatsun politik Pilpres akan melakukan taktik dan strategi agar Anies Baswedan tidak dapat meneruskan syahwat politiknya menjadi baca pres tahun 2024. Salah satu taktik dan strategi yang dikembangkan oleh Koalisi Indonesia Bersatu yang dimotori oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan yang berupaya menarik Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masuk dalam koalisi mereka. Bila hal ini menjadi kenyataan, maka pupuslah harapan Partai Nasdem dan Anies Baswedan sebagai baca pres tahun 2024. 8. Anies Baswedan yang telah diketahui masyarakat luas sebagai antitesis terhadap Presiden Jokowi membuat Presiden Jokowi akan berupaya sedemikian rupa membuat taktik dan strategi agar Anies Baswedan tidak dapat menjadi baca pres tahun 2024. Presiden Jokowi yang saat ini memiliki kekuatan politik yang sangat besar dapat melakukan langkah-langkah untuk membuat Anies Baswedan tidak dapat menjadi baca pres tahun 2024. Salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh Presiden Jokowi dengan mendorong Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Bersatu. Dengan taktik dan strategi seperti ini menutup peluang bagi Anies Baswedan maju dalam baca pres tahun 2024. 9. Presiden Jokowi bersama dengan partai-partai politik pendukungnya dapat melakukan penekanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengusut sinyalemen kasus-kasus korupsi yang terjadi di DKI Jakarta, di mana Anies Baswedan sebagai faktor utamanya. Bila Anies Baswedan telah ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK, maka secara otomatis menjadi hambatan bagi Anies Baswedan untuk meneruskan syahwat kekuasaan politiknya menjadi baca pres tahun 2024. Saudara sekalian, opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari berbagai alasan di atas sebagai berikut. 1. Sebagai bagian dari rakyat pemilih, kita mengharapkan munculnya tokoh-tokoh politik untuk menjadi presiden, pemimpin nasional ialah seseorang yang memiliki rekam jejak yang berjiwa nasionalis, bukan seseorang yang mengusung politik identitas, apalagi disinyalir terlibat dalam berbagai kasus korupsi. Kedua, kita sebagai rakyat pemilih
berharap munculnya tokoh politik sebagai presiden pemimpin nasional yang konsisten memperjuangkan kebangsaan, kebersamaan, kemanusiaan, bukan seseorang yang tidak konsisten atau kutu loncat, hanya sekedar untuk memenuhi syahwat kekuasaan politiknya dengan menghalalkan segala macam cara. 3. Kita sebagai rakyat pemilih berharap munculnya tokoh-tokoh politik sebagai presiden pemimpin nasional yang rekam jejaknya berpihak kepada rakyat kebanyakan dan selalu berjuang untuk kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Bukan seseorang yang dalam segala kesempatan melakukan branding pencitraan untuk memanipulasi rakyat demi tercapainya syahwat kekuasaan politik belaka. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik Anies Baswedan, kutu loncat dan gagalnya pres. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like dan share, serta bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video kami berikutnya. Terima kasih.